Lanjut dari yang. Jadi sujud syukur itu ada syaratnya. Syarat sujud syukur mirip dengan sholat. Di antaranya syarat sujud syukur wajib dalam keadaan suci, wajib punya wudhu, tak punya wudhu tidak sah. Syarat pertama. Syarat kedua, sujud syukur wajib menutup aurat pakai pakaian. Yang ketiga, sujud syukur wajib menghadap kiblat. Yang keempat, sujud syukur wajib berniat bertakbir. Ya, wajib bertakbir dan wajib ada assalamualaikumnya, tapi tak pakai tahiyatul. Contoh sujud syukur. Itu udah pakai pakaian, pakai kayak orang sholat, wajib nutup aurat, udah punya wudhu, ngadap kiblat. Duduk, bukan berdiri, duduk. Duduk kayak orang tasyahud. Tasyahud awal, kayak orang tahiyatul awal. Lalu lihat, nawaitu sajadah syukrin atau nawaitu sujud syukrin sunnatan lillahi ta'ala. Sujud sekali tak? Nawaitu sujud syukrin sunnatan lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Pontianak. Niat saya sujud syukur sunnah karena Allah. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Tidak ada baca kabirah, tidak ada baca Fatihah, tidak ada baca surah. Ya, sekali lagi. Nawaitu sujud syukrin sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya sujud syukur sunnah karena Allah. Allahu Akbar, langsung sujud. Allahu Akbar, sujud. Ya. Nah, silakan baca doanya, atau kalau tidak hafal baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, bersyukur pada Allah, alhamdulillah ya Allah ala jami'in ni'am, ala jami'in ni'mah, alhamdulillah al-an ana hasul hadiah umrah. Pak, berkomunikasi kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Setelah sujud langsung bangun, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu cara sujud syukur. Bukan gol nunggi, itu bukan sujud syukur, itu tersungkur. Ah, tersungkur namanya itu. Ada enggak main bola? Ada. Gol. Udah tak nampak aurat, laki-laki pahanya aurat, wajib tutup di lutut. Nggak sah, udah nampak aurat, belum tentu punya wudhu, kiblat tak tahu kemana, langsung tiup kata dia. Itu bukan sujud syukur namanya, nonggeng. Nah, kenapa? Karena tidak tahu agama, tidak paham. Makanya kata Imam Ahmad ibn Husain bin Nusran Asy-Syafi'i di dalam kitab Safatul Zubat, beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang mengamalkan ibadah tanpa ilmu yang ia ketahui, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal ibadahnya ditolak, tidak diterima. Ya, sujud syukur tidak tahu cara, asal sujud tidak diterima, tak dapat pahala, rugi. Sholat ikut-ikutan padahal tak tahu bacaannya. Kayak pernah mas ketika berangkat ceramah, mas singgah di satu masjid, sholat. Ya, sholat nggak jadi makmum. Ketika mas sholat datang kakek-kakek umur 60 lebih, sholat di samping mas. Ketika mas sholat mau baca Fatihah, mas tidak dengar kakek ini baca Fatihah, tidak dengar. Cuma mendengar kayak ada suara tikus cowok. Sampai mas heran, tapi kita tak usyuk jadinya. Ini apa ya, jangan ada yang sesat kali orangnya. Ketika tersat terakhir, mas tahiyatul mubarak, dia enggak. Apa yang mau baca, bingung mas. Sekali udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, matanya kek, maaf pak, maaf kek, kampung ini di mana tempatnya? Oh di sana Pak Haji. Kenapa Pak Haji? Enggak, saya diundang ceramah. Oh Pak Ustadz nih, saya pun mau ke sana, enggak Pak Ustadz? Ayo sama-sama. Sama-sama menanya, maaf kek, tadi kakek ini udah saya anggap sebagai orang tua saya. Tadi saya mau nanya, jadi kakek itu ketika mbak sholat, saya tidak dengar baca Fatihah, tidak dengar baca tasyahud atahiyatul. Baca apa tuh kek? Ah begitulah Pak Ustadz, saya ini tak tahu, tak hafal. Saya dulu tak pernah belajar, ngaji pun tak tahu. Terus dia kakek baca apa? Saya pura-pura aja Ustadz, biar dikira orang saya pandai baca, pura-pura. Pantas kayak suara tikus cuwot dia. Ini apa? Tidak sah. Percuma dia sholat, walaupun dia sholat tiap hari ke masjid, tidak sah. Sama tidak ada sholatnya, tidak dianggap, tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Kenapa dapat dosa? Kenapa tidak mau belajar? Paham? Tidak mau belajar, dosa terus, mati terus ngalir dosanya. Kenapa kata Nabi Muhammad, la haya fiddin, tidak boleh malu dalam urusan agama. Kalau tidak bisa belajar walaupun tua. Utlubul ilma minal mahdi, tuntutlah ilmu mulai dari bayi, dari buayan ibu, dari gendongan ibu, ilal lahdi, sampai ke liang lahat, sampai ke dalam kubur. Ya, maksudnya bagaimana?
Nabi bilang, loh, Nabi kok ngatakan tuntutlah ilmu mulai dari buayan ibu, dari bayi. Kok bayi bisa belajar? Belajar apa bayi? Ya kalau kayak mas saya umur 3 tahun bisa diajarkan. Kalau bayi diajarkan apa itu? Umur 1 hari bisa belajar bayi. Ya. A, B, ya. Mana dia tahu? Maksud Nabi gimana? Ada pelajarannya. Contoh, ini pelajarannya nih. Ketika bayi baru lahir, disunahkan apa? Hah? Disunahkan azan. Ya. Dalam kitab Zuhad disebutkan yusannu fi sabi'ihi wasbun hasun wa halqu sya'rin wal adanu fil udhun. Disunahkan azan fil udhun di kupingnya. Kuping kanan azan, kuping kiri iqamah. Ini ilmu. Makanya kata Nabi, tuntutlah ilmu mulai dari bayi, dari buayan ibu. Jadi ketika bayi baru lahir diazankan telinga kanan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa? Itu bayi dapat ilmu. Pertama kali kalimat yang didengar di dunia di dalam telinga sebayi yaitu nama Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, masuk, dapat ilmu. Yang kedua yang didengar nama siapa? Nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dapat ilmu bayi. Makanya nanti kalau nanti punya anak atau punya adik ketika baru lahir, adzankan cepat. Jangan sampai didengar lagu dangdut. Kemana, akhirnya besar tak balik-balik dari kafe. Karena pertama dengar lagu kemana, ya. Nah, terus kata Nabi, tuntutlah ilmu dari buayan ibu, dari bayi, ilal lahat, sampai kuburan. Loh, kok bisa orang mati belajar? Bisa. Contoh, nih, orang mati masuk kubur, disunahkan apa lagi? Adzan lagi, kan? Masuk kubur diadzankan lagi, dikomatkan lagi. Kenapa? Kok bisa dapat ilmu? Karena si mayat tersebut kalimat terakhir di dunia yang dia dengar yaitu nama Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalimat terakhir yang dia dengar di dunia yaitu nama Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilmu. Nah, ngerti? Itu pentingnya belajar. Makanya walaupun tua tidak tahu belajar. Ya, walaupun kepada cucu, kepada anak, nanti masih bodoh, nanti punya anak pintar, belajar. Apa kata orang Arab katakan? Hudil hikmah walau min duburid dajajah. Ambil ilmu, ambil manfaat, ambil faedah walaupun keluar dari pantat ayam. Kata orang Arab. Jadi walaupun keluar dari pantat ayam, kalau ada gunanya, ambil. Kalau keluar putih, bulat, keras, ambil. Itu namanya telur ayam. Tapi kalau keluar putih, bulat, lecak, tak usah ambil. Itu bahasa Arabnya al-mancut. Itu main ambil itu namanya tai ayam. Nah, jadi sujud syukur kayak gini ente maunya. Ada jamaah umroh, jamaah umroh ini tak paham jamaah umroh. Ketika pesawat terbang, nah, doakan masya Allah besok berkat ya. Doakan mudah-mudahan bawa 40 orang, mudah-mudahan selamat sampai balik lagi ke Pontianak dalam keadaan umroh yang mabrur ya. Mudah-mudahan ente juga nyampe ke Mekah semua. Cuma besok berangkat habis subuh. Terus jadi ada jamaah umroh tak paham. Pesawat ketika terbang ke Madinah, ke Mekah, ketika mendarat ya, penumpangnya turun langsung sujud syukur di bawah pesawat. Langsung tak tahu Ka'bah, tak punya wudu, langsung sujud. Allahu akbar gitu, langsung sujud. Untung tak ada pesawat lain lewat. Kalau ada pesawat lain lewat cantik kepala tuh. Jadi tempurung kelapa kepala tuh. Akhirnya kena polisi diusir, dimarah. Ruh. Jadi bahasa Arabnya ruh tuh buruh. Itu ruh itu bahasa Arab ya. Ngerti? Ruh dari roha ya ruh. Artinya lari sana, lari. Asal usulnya orang Arab ngomong ruh. Orang Madura dengar buruh gitu ya. Sebenarnya bukan buruh, ruh. Lari. Madura salah dengar. Ngerti? Buruh. Jadi kena polisi akan jadi marah. Pernah kena marah juga, bukan sujud syukur. Jadi polisi nanya, itu jamaah ente? Iya. Apa yang kena marah? Ngapain ente? Tak beritahu jamaah ente ketika di Indonesia. Jangan sujud syukur di situ, nanti kan bisa di masjid. Jadi sujud syukur tidak harus ente lakukan pada waktu itu.
Nggak harus. Umpamanya tiba-tiba masuk, umpamanya Umi bilang, anu, nama jalan nih, kimi jalan nih, anu rejai, kok baru oleh telepon dari Prabowo, umpamanya kakek oleh hadiah umroh, nggak harus langsung, alhamdulillah, Allahu Akbar, nggak harus, lihat dulu internet cukup syarat dah, punya wudhu kan dah, ini kalau tidak cukup syarat, punya wudhu, nutup aurat, ngadap kiblat, silahkan ditakdir. Ya, nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya baca doa. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau tidak siap, tapi kalau tak siap, kayak budak main bola tuh, tetap nampak aurat, mana kiblat mana tak jelas, langsung gol, Allahu Akbar, jur. Ya. Akhir norok kapi pada bodoh. Ngerti? Ini pentingnya belajar agama. Jangan gengsi, jangan malu kalau tidak tahu. Ngerti? Samir. Wala yasjudu lima la yubtilu suhuhu sahuhu. Wala yasjudu banta sujud